Salam sejahtera Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tenang dan kita beribadah bersama. Kita dengarkan persembahan pujian. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Jadikan hidupmu berarti, bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma. Pembacaan Alkitab dari dua bagian. Yang pertama, Ayub 14 ayat yang kelima. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Kemudian yang kedua, dari pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kedatangan Tuhan.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selalu akan menarik ketika kita berbicara tentang Ayub, seorang tokoh yang terkenal dalam Alkitab. Orang-orang percaya yang bergumul seringkali berbicara tentang Ayub. Namun sesungguhnya kita mau melihat bersama betapa berat pergumulan yang dihadapi oleh Ayub. Tapi bagaimanapun kita percaya bahwa segala sesuatunya itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian ia punya anak 10, semua diambil daripadanya, memiliki ternak dalam jumlah yang banyak, harta kekayaan, dan itu semua diambil daripadanya. Lalu kemudian setelah semua itu, ungkapan imannya yang sangat terkenal. Ia mengatakan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sesudah itu belum berhenti, bara busuk yang menimpanya. Lalu kemudian istrinya yang seolah-olah tidak dapat menerima keadaan Ayub dan berkata, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lagi-lagi Ayub memperlihatkan sikap iman untuk tetap menerima baik buruknya kehidupannya dalam iman yang tetap kepada Allah Tuhan yang ia sembah. Sampai-sampai dikatakan, dan ini 2 kali ia mengatakan seperti ini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Alkitab mencatat tentang itu. Muncul lagi sahabat-sahabatnya, tetapi pun dikatakan bahwa mereka tidak dapat memahami dengan baik apa yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudara, pertanyaan dan perenungan yang mendalam bagi kita semua bahwa adakah yang sedemikian hebat bergumul seperti Ayub, berat seperti Ayub, sekuat dan sekokoh bagaimanakah seorang Ayub berhadapan dengan semuanya itu. Singkat cerita Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidupnya benar-benar bergumul. Ia sampai mengutuki hari kelahirannya, bagaimana ia membela perkaranya di hadapan Tuhan. Lalu di pasal 14 pembacaan kita tadi dikatakan bahwa bagaimana ia mengatakan bahwa setelah manusia mati tidak ada harapan. Bagaimana mungkin dari seorang yang saleh, yang takut akan Allah, dan yang terkenal benar di hadapan Tuhan, tapi sangat memahami dalam kemanusiaan Ayub yang sedemikian berat berhadapan dengan pergumulan kehidupan. Ini bisa saja muncul.
Lalu kita mungkin terlihat begitu kokoh dan kuat, tapi mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau saja kita berbicara tentang Ayub, kita mungkin akan bertepuk tangan. Tetapi sebenarnya kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang dialaminya, maka mungkin saja kita akan berhadapan dengan sesuatu yang sungguh-sungguh sulit dan mungkin saja kita tidak dapat menanggungnya. Tapi percaya penuh bahwa dalam kesemua hal yang kita hadapi, tetaplah Tuhan memberikan pertolongannya dan tidak sampai kita tergeletak. Bagaimana Ayub mengatakan bahwa tentang hidup manusia, soal hari, bulan, batas-batasnya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Hari, bulan, batas-batasnya sudah ditentukan oleh Tuhan dan seorang pun tidak dapat melangkahinya. Tak seorang pun dapat menambah umurnya sehasta pun pada jalan hidupnya. Memang seperti kata pengkhotbah, untuk segala sesuatunya yang ada di kolong langit ini ada masanya. Untuk segala sesuatunya ada masanya. Demikian hidup kita manusia. Tapi luar biasa, bagaimana ending atau akhir dari kisah Ayub? Ia berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi mataku sendiri melihat engkau. Dan keadaan Ayub dipulihkan. Tuhan mengembalikan kepadanya berlipat ganda. Ia diberikan kembali kepadanya 10 orang anak. Dan ini yang sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan bagi kita bersama. Benar, Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Saudara, dalam gumul juang kita, di tengah-tengah dunia ini kita punya pengharapan. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, meneguhkan pengharapan kita. Dan karena itu Paulus berkata dalam pembacaan kita yang kedua, bagaimana hidup Kristiani itu dijalani dalam pengharapan tentang kedatangan Tuhan kembali. Jadi hidup kita adalah hidup yang berpengharapan, dan pengharapan itu adalah tentang kedatangan Tuhan kembali. Rindukah saudara menantikan kedatangan Kristus kembali? Percaya, saya, saudara, semua orang percaya menantikan saat Kristus datang kembali. Ada nyanyian di Kidung Jemaat 277. Ini sebuah kerinduan dan harapan menantikan segera kedatangan Kristus. Masih lamakah Tuhanku, umatmu berseru menyanyikan Kristus datang. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lalu Paulus berbicara tentang realitas kematian yang akan dihadapi oleh setiap orang, termasuk orang-orang percaya, di mana kematian itu yang selalu mendatangkan tanya dan duka cita yang berat. Karena itu membutuhkan penghiburan, dan penghiburan orang percaya terletak pada janji Allah, yaitu perkataan Allah tentang kebangkitan orang mati di dalam Kristus dan kehidupan baru bersama-sama dengan Kristus. Amin. Hal ini saudara, amin. Kita harus mengaminkan itu dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berjalan sampai hari ini, menapaki hari-hari hidup anugerah Tuhan, tetap punya pengharapan bahwa kehidupan kita tidak hanya sampai di sini, tapi berkelanjutan di kehidupan kekal yang Ia akan anugerahkan kepada kita. Karena itu mari saudara,
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berserah kepadanya, kepada janjinya yang iya dan amin. Jaminan dan kepastian kehidupan kita hanya di dalam Yesus Kristus, hanya ada di dalam tangannya. Karena itu, sungguh-sungguh mengaminkan perkataan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita kuat dan kokoh, karena kita sesungguhnya menyadari bahwa kita tidak hidup begitu saja, tetapi punya tujuan hidup yang bermuara kepada Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu ini kami bersama-sama beribadah, memuliakan nama-Mu, menyanyikan pujian bagi Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkuasalah ya Tuhan terus dalam sepanjang kehidupan kami, sebab tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kuatkan dan teguhkanlah langkah kami untuk menyongsong masa depan dan kehidupan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah berbagai tugas, tanggung jawab dan pelayanan pekerjaan, di mana-manapun Tuhan menempatkan kami, serta terus memohon penyertaan-Mu bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi bangsa, bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih, hanya kepadamu kami berserah. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.